Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ketika mata dingin Sui menatapnya, Raja Abadi seperti Li Beiki tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung mereka. Segera, wajahnya tenggelam, dan dia berteriak, "Senmu, kamu telah membunuh Raja Abadi Cimeng secara brutal, dan kamu telah menyebabkan bencana. Hari ini aku akan menunggu, dan aku tidak akan pernah mengampunimu." Suasana sunyi pecah oleh suara ini. Orang-orang yang kaget pada awalnya terbangun seperti mimpi, baru kemudian mereka menyadari bahwa ada ketegangan antara Sui dan Li Beiti. "Sungguh, bagaimana kalau aku mengirimmu mati dulu?" Sui berkata ringan. Dalam postur seperti itu, sepertinya Li Beiti tidak ada di matanya sama sekali. Biarkan dulu, semua orang akan mencibir, mengira Sui adalah ngengat bagi api. Setelah menyaksikan adegan dia membunuh Raja Abadi Cimeng, siapa yang berani berpikir begitu? Bahkan, sikap yang dia tunjukkan saat ini membuat beberapa Raja Abadi di lapangan merasakan tekanan. Hati Li Beiti juga menjadi tegang. Dia memang Raja Abadi generasi yang lebih tua, tetapi kultivasinya sama dengan Raja Abadi Cimeng. Dia berada di tahap awal negeri ajaib. Ketika dihadapkan dengan paksaan Sui, dia tidak berani mengambil itu ringan. Li Beiki berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang, putra ini secara brutal membunuh Raja Abadi Cimeng, dan kesombongannya merajalela. Tidak perlu ragu lagi. Ayo bunuh dia bersama." "Iya, persis." Si Eku Yuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, berkata dengan sungguh-sungguh, "Pembunuh seperti itu, yang menyusup ke konferensi perburuan surgawi ini, jelas memiliki niat buruk dan harus dihukum berat." Matanya dingin dan mematikan. Seorang Raja Abadi bisa sangat kejam sehingga dia bisa membunuh Raja Abadi Cimeng, yang membuat Raja Abadi ini beristirahat dalam bahaya serius. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka saat ini, mereka pasti akan menjadi orang kepercayaan mereka di masa depan, membuat mereka tidak bisa tidur. Inilah yang dimaksud dengan orang tua itu. Anak ini, dihukum. Selanjutnya, Raja-Raja Abadi menyatakan posisi mereka satu demi satu, dan niat membunuh mereka melesat ke langit. Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi tertekan lagi, semua orang berubah warna, dan menyadari kematian Raja Abadi Cimeng, yang sepenuhnya merangsang Raja Abadi yang hadir, membuat mereka berencana untuk membunuh Senmu dengan cara apapun. Inilah akhirnya. Jantung Zuo Yunhang. Dia menatap si Bo Zhenyan tanpa sadar. Amitabha. Raja Abadi Kuil Lianhua Zhenyan melipat tangannya dan menghela nafas, "Bisakah kalian semua mendengarkan biksu malang itu?" Zhenyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang ingin dikatakan oleh biksu malang itu adalah bahwa rekan Taois Cimeng telah membawa buah pahit karena kecerobohannya, jadi jangan khawatir dan mengulangi kesalahan yang sama." Satu kalimat membuat para Raja Abadi itu muram. "Zhenyan, kamu melakukannya untukku, tidak bisakah kamu memenangkan peri?" Li Beiki tertawa marah. Yang lain juga tampak buruk. Zhenyan menghela nafas lagi dan berkata, "Satu kesalahan lagi dan lagi, itu akan menjadi kesalahan yang tak tertahankan, lautan penderitaan tidak terbatas, mengapa tidak kembali ke pantai?" Tanpa menunggu semua orang berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, biksu yang malang itu tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa memutuskan sendiri." Setelah berbicara, dia melangkah ke samping, melihat hidung dan jantungnya, dan tetap diam. Penampilan pamannya agak aneh, dia sepertinya tidak optimis dengan Raja-Raja Abadi itu. Zuo Yun terkejut dan menyadari bahwa perilaku si Bo Zhenyan agak tidak normal. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, Tang Jinhong berkata dengan ekspresi muram, "Semuanya, jika kamu bergabung untuk menekan seorang junior, jika menyebar, apakah kamu tidak takut ditikam di tulang belakang oleh makhluk hidup di dunia abadi?" "Kakak Tang, kamu sudah menyatakan bahwa kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini, mengapa kamu ingin menanyakannya lagi?" Nada si Eku Yuan acuh tak acuh, "Sejujurnya, jangan katakan itu kamu hari ini. Tidak peduli siapa yang datang, itu tidak dapat mengubah akhir dari kematian Senmu." Nadanya nyaring, membunuh udara. Tang Jinhong tampak ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya, dan tidak berkata apa-apa lagi.
Adegan ini membuat para makhluk abadi menyadari bahwa Shenmu ditakdirkan untuk terbang hari ini. Bagaimanapun, bahkan Raja Abadi Zhenyan dari kuil Lianhua dan patriark keluarga Tang hanya bisa menyingkir, dan tidak berani ikut campur. Melihat penonton, siapa yang bisa membantu Shenmu? Dan bagaimana dia bisa sendirian melawan Raja-Raja Abadi itu? Dari awal hingga akhir, Sui menyaksikan dari pinggir, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya situasinya saat ini. Sikap tenang itu juga memperumit ekspresi banyak pria kuat. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki keluhan dengan Sui, dan mereka semua tahu betapa absurd dan konyolnya bencana yang menimpa Sui ini. Karena itu, mereka sangat mengagumi Sui, dan merasa marah serta tidak berdaya atas pengalamannya. Pada saat ini, Sui, yang diam, tiba-tiba berkata, hanya kalian bertujuh. Satu kalimat membuat penonton tercengang. Apa itu? Apakah tidak cukup menakutkan bagi 7 Raja Abadi untuk bergabung? Xie Kuiyuan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu adalah lawan kami? Tidak. Sui menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dengan Taoismenya saat ini, tidak apa-apa untuk membunuh Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib 1 lawan 1. Namun, Sui kemudian berkata, tapi, selama kamu tidak melarikan diri dan menghancurkan kalian bertujuh, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Semuanya. Xie Kuiyuan, Li Beiki dan 7 Raja Abadi lainnya semua geli, Shenmu ini benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Semuanya, tidak perlu bicara omong kosong dengannya, pertempuran cepat. Li Beijiao berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Bagus. Tiba-tiba, suasana di lapangan berubah tiba-tiba, dunia bergejolak, dan kehampaan 10 arah menjadi kacau. Pada 7 Raja Abadi, ada niat membunuh yang mengerikan seperti ledakan lava cair, dan mereka semua menjalankan semua Taoisme, dan pada saat ini, mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Dentang. Pada saat yang sama, Raja Abadi lainnya juga mengorbankan harta abadi mereka, seperti satel, tombak, lonceng, wis. Semuanya brilian dan kuat. Orang-orang di arena ngeri, mereka melarikan diri jauh untuk pertama kalinya, dan tidak berani tinggal di dojo itu lagi. Setelah melihat adegan Sui Zhen membunuh Cimeng, 7 Raja Abadi jelas tidak berani gegabah, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Dalam hal ini, orang lain di lapangan takut terpengaruh, dan tentu saja mereka tidak berani tinggal di tempat. Para bajingan tua ini sangat kejam. Kelopak mata Tang Jinhong melonjak. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Xie Kuiyuan, Li Beiti, dan lainnya? Terlalu menindas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan langsung menggunakan harta peri? Rekan Taoisu pasti memiliki kartu truf untuk meredakan pembunuhan ini, pasti. Tang Yuyan bergumam dalam hatinya. Dia lebih gugup dari sebelumnya. Tang Lingqi berpikiran sama dengannya. Raja Abadi Zhenyan, yang telah memperhatikan hidung dan hatinya sebelumnya, sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Sui. Saat ini. Bunuh. Saat Xie Kuiyuan berteriak keras, 7 Raja Abadi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Untuk sementara waktu, semua jenis harta karun tingkat Raja Peri mengosongkan langit, memicu semburan kehancuran yang luar biasa, yang semuanya dibunuh oleh Sui sendirian. Bahkan orang yang melihat dari kejauhan tidak dapat menahan rasa ngeri pada saat ini, jiwa-jiwa orang mati dalam kesurupan, mereka tampaknya melihat langit runtuh, kehampaan runtuh, seperti bencana kiamat sedang melanda. Ini adalah kekuatan Raja Peri. Ketika 7 Raja Abadi bergabung, bagaimana kekuatan semacam itu bisa dibandingkan? Pada saat ini, ekspresi Sui sama acuhnya seperti sebelumnya, hanya jubah lengan tangan kanannya yang melambai dengan lembut. Berteriak. Token perunggu muncul. Lalu token itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pria kekar dengan tinggi sekitar Zhang, mengenakan baju besi tua dan rusak, sepasang mata acuh tak acuh dan dingin, dan tidak ada gejolak emosi. Ini adalah pahlawan jiwa Leais. Lalu dia mendengus rendah, menginjak kakinya, dan merentangkan tangannya ke langit. Ledakan.
Guntur ungu yang ganas melonjak keluar darinya dan berubah menjadi pesona ungu tebal, menghalangi dia dan Sui. Dalam pesona, badai petir melonjak, hukum mengalir, dan perasaan berat yang tidak dapat dihancurkan meliputi. Ini seperti gemuruh langit yang membentang di seluruh dunia. Ledakan. 7 Raja Abadi membanting dengan seluruh kekuatan mereka, dan dunia bergejolak dan runtuh. Rao begitu, membuat mereka pucat dan jantung berdebar. Perhatikan bahwa mereka telah lama menghindarinya. Namun meski begitu, mereka semua menderita dampak setelah pertempuran. Ini membuat mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikan akibatnya jika mereka berada di medan perang. Segera, mereka semua tercengang, mata mereka tiba-tiba membulat. Karena, pukulan penuh dari 7 Raja Abadi diblokir. Ini. Orang-orang tercengang, baru kemudian mereka dengan jelas melihat sosok tinggi yang berdiri di depan Sui seperti angin gunung yang sepi. Pukulan penuh dari 7 Raja Abadi. Kekuatan suci semacam itu langsung mengejutkan penonton. Boneka jiwa. Tang Jinhong terkejut, tapi di dunia ini, bagaimana bisa ada boneka perang yang begitu kuat yang bisa menghalangi aliansi 7 Raja Abadi? Apakah ini kartu hall miliknya? Mata Raja Abadi Zenyan berbeda, tapi ini terlihat seperti boneka perang jiwa kuno. Pada saat ini, semua mata terfokus pada Lei Ze yang muncul dari udara tipis, beberapa terkejut, beberapa luar biasa. Zuo Yun, Tang Yuyan, dan Tang Lingqi semuanya bersemangat dan menarik napas lega. Benar saja, orang ini memang memiliki kartu hall. Kali ini, ada banyak kesenangan untuk ditonton. Asap penuh. Sosok tinggi dan kekar Lei Ze seperti gunung yang tak tergoyahkan, menjaga di depan Sui. 7 Raja Abadi termasuk Si Eku Yuan dan Li Beiti mengerutkan kening. Mereka mengira Sui mungkin memiliki semacam kartu truf sebelum dia berani menantang 7 Raja Abadi ini. Karena itu, ketika Anda memulai, Anda akan bersikap kasar dan habis-habisan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa kartu truf Sui akan menjadi boneka pertempuran jiwa yang menakutkan. Ini luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mencari ke seluruh dunia, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Mengambil napas dalam-dalam, Si Eku Yuan dengan cepat mentransmisikan suaranya, Saudara Li, Anda membawa 3 orang untuk menahan boneka pertempuran, dan kami berempat membunuh makhluk kecil itu. Ingat, pastikan untuk bertarung cepat. Bagus. Li Beiti setuju. Lei Ze, apakah kamu melihat ketujuh lelaki tua itu? Jika kamu yakin, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan, bunuh saja mereka. Sui berbisik. Kekuatan sumber Lei Ze sangat terkuras, dan jiwanya juga rusak parah, dan pikirannya sering jatuh ke dalam kebingungan. Tapi selama dia berjuang, dia tidak akan pernah mundur. Itu nalurinya. Dan kekuatan tempur Lei Ze benar-benar menakutkan. Dan tahukah Anda, burung Zuyu Dapeng adalah raja peri di tahap selanjutnya dari negeri ajaib. Ini. Lei Ze berjanji. Guntur ungu menyilaukan di sekelilingnya, sepasang mata acuh tak acuh, penuh kilau haus darah. Pada saat ini, Li Beiti, yang berada di kejauhan, telah memimpin untuk membunuh dengan 3 raja abadi lainnya. Dentang. Li Beiti mendesak pedang terbang, memicu hujan pedang yang indah, menyapu langit. 3 raja abadi lainnya masing-masing melambaikan tombak, mengocok, dan menembak dari arah yang berbeda untuk membunuh Lei Ze bersama-sama. Meskipun hanya ada 4 orang, tetapi ketika mereka bergabung bersama, kekuatannya lebih kuat daripada 7 raja abadi yang baru saja bergabung. Tidak diragukan lagi, mereka menyadari tembakan Lei Ze yang menakutkan dan tanpa pamrih, mencoba menahan Lei Ze, dan menciptakan peluang bagi Si Eku Yuan dan yang lainnya untuk membunuh Sui. Siap. Pada saat yang sama, niat membunuh melonjak di mata Si Eku Yuan, dan bersama dengan 2 raja abadi lainnya, memindahkan langit dan hendak membunuh Sui. Tetapi pada saat mereka akan menembak, Si Eku Yuan dan ketiga raja abadi mengubah ekspresi mereka. Sampai jumpa. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Tombak perak yang menusuk kepalanya, hancur seperti ampas tahu. Ini membuatnya panik dan berbalik untuk melarikan diri. Anda bisa mendengus bersama Lei Ze. Ledakan.
Roh lelaki tua berambut putih berjubah hitam itu tersambar petir. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan besar seperti kipas menghantam wajahnya. Ledakan. Kepala lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih itu terkoyak, meledak seperti semangka busuk. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh telapak tangan yang sombong ini, dan roh primordial musnah sebelumnya dia bisa melarikan diri. Tembak Raja Abadi sampai mati. Ganas. Mendominasi. Darah. Rasanya semudah mencubit semut. Pada saat yang sama ketika Leize membunuh lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih, pancaran bintang-bintang yang dipicu oleh pengocok dan api dari langit yang dibungkus oleh tombak panjang sudah tiba. Itu adalah pria berjubah abu-abu dan pria paruh baya dengan janggut panjang. Yang pertama memegang pengocok dan yang terakhir memegang tombak. Saat lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih itu terbunuh, mereka sudah terbunuh. Razer tidak menghindar. Ini mengejutkan pria berjubah abu-abu dan pria paruh baya berjanggut panjang. Tidak enak. Keduanya berbalik dan kabur. Tapi itu sudah selangkah terlambat, ketika Leize melangkah maju, tangannya tiba-tiba terentang, seperti menangkap ayam, dan masing-masing memegang kedua Raja Abadi di tangannya. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan dan ketakutan, Leize menyatukan kedua tangannya, dan kedua Raja Abadi itu saling bertabrakan secara langsung. Ledakan. Suara kesemutan dari tulang dan daging menghantam kulit kepala. Teknik pembunuhan semacam ini sangat brutal dan berdarah. Perhatikan, mereka adalah dua Raja Abadi, tetapi mereka berdua dibunuh seperti ayam. Berteriak. Pedang terbang Li Beiki telah mencapai puncak kepala Leize, tetapi pada saat ini, Li Beiki sangat ketakutan hingga hatinya tercabik-cabik, dia segera mencabut pedang terbang itu, dan pada saat yang sama kali sosoknya mundur dengan kasar, menjauhlah, tidak berani maju sama sekali. Pada titik ini, aliansi empat Raja Abadi hancur. Awalnya, mereka hanya ingin menahan Leize, tetapi dalam sekejap mata, Leize menggunakan metode yang mendominasi dan berdarah untuk membantai 3 orang. Jika bukan karena Li Beiki yang mendesak Fei Jian dari jauh sebelumnya, aku khawatir dia tidak akan bisa lolos dari pembunuhan seperti itu. Terlalu menakutkan. Dan semuanya terjadi terlalu cepat. Semuanya pucat dan hati mereka bergetar hebat, bagaimana mungkin boneka perang jiwa ini begitu kejam. Penonton terdiam. Membantai Raja Peri seperti memotong rumput. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa ada boneka jiwa yang begitu menakutkan di dunia ini? Zhenyan Xianwang, Tang Jinhong, dan tokoh besar lainnya yang menonton pertempuran di kejauhan tidak bisa menahan napas dan tampak terkejut. Boneka jiwa itu mengerikan. Ini benar-benar menakutkan. Di dunia abadi saat ini, orang-orang dari Taijing tidak keluar. Lawan sebenarnya dari raja-raja abadi ini hanyalah rekan-rekan mereka, dan junior lainnya sama sekali tidak ada di mata mereka. Tapi sekarang, itu hanya boneka perang jiwa, bahkan bukan pembudidaya sejati, tetapi senjata humanoid, tetapi membunuh raja abadi seperti membunuh ayam, siapa yang tidak bisa mengejutkan? Siapa? Su Yi terkejut. Hanya dia yang tahu bahwa kondisi Leize sangat tak tertahankan. Leize selamat dari periode Taiyuan yang jauh dan terkikis oleh kekuatan para dewa. Selama bertahun-tahun, baik kekuatan sumber maupun jiwa memiliki menderita pukulan keras. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, kekuatan dan kekuatan Leize dapat dengan mudah menghancurkan Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib, yang membuat Su Yi agak tidak terbayangkan. Leize, kekuatan sekuat apa yang harus dia miliki? Memiliki. Ledakan. Sebelum semua orang sempat pulih dari keterkejutannya, sosok tinggi Leize berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Li Beijia dan meninju. Li Beiti sangat ketakutan hingga hatinya tercabik-cabik, dia mundur lagi tanpa ragu-ragu, dan sosoknya bergerak ribuan kaki dalam sekejap. Razer mengayunkan tangan kanannya ke udara. Kecelakaan. Sebuah rantai ilahi yang terbuat dari guntur ungu menembus langit dan melilit tubuh Li Beiki. Li Beiki hancur dan berteriak, "Saya mengaku kalah." Leize mengabaikannya dan menarik rantai Dewa Ungu dengan tajam. Ledakan. Tubuh Li Beiti remuk di pinggang. Jiwa dan daging dan darah semuanya dihancurkan oleh guntur ungu yang ganas.
Jiwa dan jiwanya hilang. Kilau haus darah di mata Lei Ze, mengangkat tangannya, dan berteriak dari bibirnya, larangan ketiadaan. Ledakan. Di area yang luas, lapisan cahaya peri ungu tiba-tiba muncul, menutupi langit dan matahari, menghalangi langit dan tanah dalam satu gerakan. Dalam sekejap, alam semesta yang luas ini, seolah-olah tertutup sepenuhnya, berubah menjadi sangkar besar yang tak terlihat. Ledakan. Tapi mereka tidak peduli, mereka semua pucat dan ketakutan. Tidak ada jalan keluar, membuat mereka putus asa. Saudara Tang, Anda adalah tuan rumah konferensi perburuan surgawi, apakah Anda ingin menyaksikan saat Anda didorong menuju kematian? Xie Kuiyuan berteriak. Ketika dia berbicara, dia dan dua raja abadi lainnya menembak dengan panik, mencoba mematahkan kekuatan larangan yang tidak terlihat. Dari kejauhan, tampak seperti tiga lalat yang terperangkap dalam sangkar dan tidak dapat melarikan diri. Dan Lei Ze sudah berjalan ke arah mereka. Tang Jinhong berkata dengan kosong sebelumnya, lelaki tua itu menyatakan bahwa dia tidak akan terlibat dalam masalah ini, kamu Xie Kuiyuan juga menyetujui ini, apakah kamu hidup atau mati, dan apa yang akan terjadi? Untuk keluarga Tang saya, kering. Suara masih bergema. Ledakan. Semuanya, apakah kalian melihat dia melakukan pembunuhan? Xie Kuiyuan meraung, matanya merah, dan dia benar-benar panik, Orang-orang besar yang menonton pertempuran seperti Tang Jinhong di kejauhan semua terdiam saat ini, mengabaikan Xie Kuiyuan. Betapa kejamnya pasangan perang jiwa, membunuh Raja Abadi seperti membunuh ayam dan monyet, siapa yang berani mencampuradukannya? Ledakan. Adegan berdarah itu membuat banyak orang gemetar. Kekuatan yang ditunjukkan Lei Ze terlalu menakutkan, lurus seperti senjata humanoid yang kejam, di depannya, tidak ada perbedaan antara Raja Peri dan Kalkun. Pada saat ini, di dunia terlarang ini, hanya Xie Kuiyuan yang merupakan Raja Abadi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.